Shalom, selamat pagi. Mohon perhatian warga jemaat atas waktu jemaat. Gereja Protestan Maluku, anggota di basis Pulau Reti Malako, jemaat yang rakyat. Warta jemaat nomor 28 kalian slide JTK garing A8 garing 5 garing 2023. Majelis Jemaat Kegantian menyambut dengan sukacita semua warga jemaat yang menghadiri kebaktian saat ini, terutama bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti kebaktian dengan kami di tempat ini. Simpati kami kepada semua warga jemaat yang mengalami pergumulan-pergumulan yang berat dan sulit. Kami juga turut bersukacita atas limpahan berkat Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu saudara-saudari warga jemaat. Marilah kita mengikuti warta jemaat kebaktian saat ini. A. Berita pelayanan. Kebaktian saat ini dilayani oleh Pendeta E.M. Saragai SSITO. Kebaktian saat ini menggunakan tata kebaktian ibu kedua. Pembacaan Alkitab Nehemia 5 ayat 11 sampai ayat yang ke-20. Ini pujian yang digunakan saat ini, ini Tuhan. Di kebaktian ini 14 Mei 2023 menggunakan tata kebaktian minggu 3. Pada kebaktian minggu ini di gedung gereja Tuhan akan melayani baptisan kudus bagi 2 orang anak atas nama Misael Sean Sormeda dan Juliuson Antonio Reymasa. Diinformasikan kepada umat bahwa dalam upaya pembinaan penataan manajemen secara tersistem, pembinaan infrastruktur rumah sakit sumber tim GPN, maka akan dilaksanakan penggalangan dana dalam bentuk persembahan khusus untuk pemulihan rumah sakit GPN yang akan dilaksanakan dalam kebaktian saat ini, dan persembahan tersebut akan diberikan dalam kotak kebaktian saat ini, dan persembahan tersebut akan diberikan dalam kotak persembahan khusus bersamaan dengan persembahan syukur jemaat. Diinformasikan kepada umat bahwa akan diadakan posyandu anak dan remaja pada hari Minggu 14 Mei 2023 pukul 11.30 di gedung gereja Heliora Tuhan dan gedung gereja Baru Kampung Bapak. Diinformasikan kepada umat bahwa kebaktian kenaikan Tuhan Yesus berlangsung pada hari Kamis 18 Mei 2023 pukul 8 pagi di gedung gereja Heliora Tuhan dan gedung gereja Baru Kampung Bapak. Majelis Jemaat dan seluruh warga jemaat DPR turut berduka cita atas dipanggil pulang Tuhan Bapa di surga almarhumah anak Silvana Christine Ahad, almarhumah Uma Saudina Rumlapar, dan almarhum Bapak Kristen Samo. Tuhan Yesus memberikan kekuatan serta penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Diinformasikan kepada umat bahwa pada saat selesai kebaktian umat bisa meninggalkan tempat duduk sesudah pendeta dan majelis jemaat berada di depan pintu gedung gereja. B. Berita kedua. Saldo kas tanggal 6 Mei 2023 sebesar Rp71.259.742. Jumlah pendapatan tanggal 7 Mei sampai 13 Mei
sebesar Rp44.685.000. Jumlah pengeluaran tanggal 7 Mei sampai dengan tanggal 13 Mei 2023 sebesar Rp89.849.000. Saldo kas sampai tanggal 13 Mei 2023 sebesar Rp26.095.142. BES Pembangunan. Rincian BES Pembangunan. Jumlah penerimaan 1 Januari 2023 sampai 23 April 2023 sebesar Rp52.859.000. Jumlah pengeluaran 1 Januari 2023 sampai 23 April 2023 sebesar Rp36.834.000. Saldo kas per tanggal 29 April 2023 sebesar Rp16.025.000. Penerimaan tanggal 30 April 2023 sebesar Rp902.000. Penerimaan tanggal 7 Mei 2023 sebesar Rp1.680.000. Jumlah penerimaan 1 Januari 2023 sampai dengan 7 Mei 2023 sebesar Rp18.607.000. Pengeluaran 1 Januari 2023 sampai tanggal 7 Mei 2023 Rp0. Total saldo per 7 Mei 2023 sebesar Rp18.607.000. Demikian warga jemaat dipersiapkan saat ini. Atas perhatian warga jemaat, kami ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus memberkati kita semua dan selamat mengikuti kebaktian. Yakub 14 Mei 2023, Ketua Pendeta Ekonomi Esteo, Sekretaris Penantua Erik. Tetapi sebelum kita membaca, mari kita minta Tuhan untuk terus pembacaan dari firman ini. Mari kita berdoa. Datanglah ya Roh Kudus, mampukanlah kami untuk membaca Alkitab dan mengerti pemberitaan firman-Mu serta melakukannya. Amin.
sebuah kisah nyata yang terjadi di Amerika di kota Philadelphia. Suatu hari Bapak Ibu, ada anak kecil, dia bernama Hetty. Nama lengkapnya adalah Hetty Maluangan. Dia ini berasal dari keluarga yang miskin dan secara status sosial dari orang-orang yang ada, bahkan dalam penampilannya dia dan selalu berpenampilan yang dinilai umum. Suatu ketika dia datang di sekolah minggu di tempat di mana dia punya orang tua tinggal. Ketika dia datang di sekolah minggu, dia sangat bersedih. Sedih sekali Bapak Ibu. Kenapa? Dia masuk di dalam gereja, dia mencari tempat duduk, tapi tidak ada seorang pun yang mau memberi kepadanya tempat untuk dia duduk dan mengikuti aktivitas sekolah minggu. Dia bersedih karena keinginan hati untuk mengikuti sekolah minggu tak tersampaikan, dan dia lakukan, dia keluar di depan pintu gereja dan dia menangis. Dan tak disangka-sangka ketika dia sementara menangis di depan gereja, ada pendeta yang melihat. Namanya Pak Pendeta Russell. Pak Pendeta datang dan menghampiri dia dan bertanya kepada si Hetty, "Kenapa kamu menangis?" Hetty menjawab, "Pak Pendeta, saya datang dengan keinginan besar saya untuk mengikuti sekolah minggu ini, tetapi tidak ada tempat yang mau disediakan untuk saya." Ketika Hetty menjelaskan ini, Pak Pendeta mengerti, sangat mengerti. Pak Pendeta mengantar dia kembali masuk dan melihat tempat duduk yang masih kosong. Pak Pendeta suruh dia masuk, ada yang duduk di sini. Di situ, Hetty merasa bahwa terima kasih dia sudah masuk dan bisa mengikuti sekolah minggu ini dengan baik. Tetapi apa yang terjadi beberapa hari ke depan, Bapak Ibu? Ternyata Hetty ini dia tidak berumur panjang. Beberapa hari setelah dia masuk sekolah minggu, Tuhan punya kehendak lain dengan dia. Tuhan memanggil dia untuk kembali ke sisi Tuhan. Pak Pendeta yang mendengar informasi itu datang ke rumah orang tua, dan memang benar, Hetty sudah tidak ada. Tetapi orang tua Hetty ini menyampaikan kepada Pak Pendeta, "Pak Pendeta, sebentar ada titipan dari anak kekasih Hetty ketika dia belum meninggal." Orang tuanya masuk dan mengambil sebuah dompet yang lusuh, dompet yang sudah tidak layak pakai lagi. Di dalamnya itu ada sejumlah uang yang berjumlah 50 sen, 57 sen. Kemudian orang tua Hetty menyerahkan kepada Pak Pendeta dengan berkata begini, "Uang ini untuk membantu pembangunan gereja kecil agar gereja ini bisa diperluas sehingga lebih banyak anak bisa mengikuti sekolah minggu." Nah, dari situ Bapak Ibu, dari kisah itu Pak Pendeta Russell ini bersaksi, berkhotbah di mana-mana tentang kisah anak kecil ini, si Hetty ini, yang karena kerinduannya dengan langkah kecilnya menyumbangkan yang pertama 50 sen kepada Pak Pendeta, dan dari 57 sen itu Bapak Ibu, Pak Pendeta mendapatkan $250, bukan uang yang sedikit.
Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, berawal dari kisah itu, dari hasil tabungan Hengki yang 50 sen itu, sampai detik ini Bapak Ibu, di Philadelphia terdapat sebuah gedung gereja yang besar, sebuah universitas yang luar biasa, yang sangat lengkap, bahkan rumah sakit juga yang memiliki seluruh perlengkapan yang cukup lengkap dan memiliki ribuan pasien. Nah, untuk itu Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, apa yang dilakukan oleh Hengki, langkah kecil yang dilakukan oleh Hengki, sang anak kecil ini ternyata membuahkan hasil yang besar, membuahkan hasil yang penuh berkat bagi banyak orang, baik terkait pendidikan, bahkan terkait kesehatan. Intinya adalah semua yang dilakukan berguna untuk pelayanan bagi banyak orang. Nah, kira-kira kisah ini juga memberikan inspirasi bagi kita semua. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dari kisah Hengki ini juga kita akan belajar dan akan melihat apa kaitan dengan firman Tuhan di hari ini tentang seorang tokoh yang luar biasa. Dari kisah Hengki ini juga kita belajar bahwa ternyata kalau Allah mau memakai seseorang, Allah pandang sekecilkah, sebesar tua, muda, rambut putih, rambut hitam, kaki atau apapun, hitam putih kulitnya, Tuhan bilang kalau kita pakai. Nah, di hari ini Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, dari kisah Nehemia ini kita tahu cerita-cerita tentang bangsa Israel, kejatuhan bangsa Israel yang penyebabnya bukan karena siapa-siapa, penyebabnya karena mereka sendiri yang berulang. Bangsa Israel ini ada dalam kejatuhan karena dosa-dosa yang dilakukan oleh mereka sendiri, dan dari dosa-dosa itu Tuhan memberikan hukuman. Apa yang mereka alami adalah sebuah penderitaan, bahkan dalam konteksnya ini ada kejatuhan, kehancuran kota Yerusalem. Bahkan ketika kota hancur, seluruh masyarakat, seluruh penduduk pada saat itu semua berhamburan ada di pelosok-pelosok, bahkan ada di tempat dengan kemiskinan, bahkan ada juga yang mengalami ketidakadilan dalam kehidupan. Informasi ini sampai kepada Nehemia bahwa Nehemia yang pada saat itu Bapak Ibu, dia adalah seorang juru minuman. Dia bertugas adalah menyiapkan minuman bagi Raja Persia pada saat itu. Artinya adalah secara ekonomi, secara finansial, Nehemia itu sudah aman. Nehemia sudah ada pada posisi yang aman. Tiap hari ketemu raja, dia perlu susah apapun dia tinggal bilang ke raja. Tiap hari raja mau minum apa harus dia lewati dia. Sehingga kalau kamu berpikir kurang apa di Nehemia, segala sesuatu Tuhan sudah, segala sesuatu telah tersedia. Ada istana yang besar. Tetapi begitu mendengar informasi bahwa Yerusalem sedang mengalami kehancuran yang diceritakan disampaikan oleh Hanani, bahwa temboknya sudah runtuh, semua orang-orang ada dalam kemiskinan, yang dilakukan oleh Nehemia yang pertama adalah dia gelisah. Itu dulu, kata kuncinya adalah Nehemia gelisah dulu. Dia gelisah melihat saudara-saudaranya, dia belum mendengar saudara-saudaranya ada dalam sebuah keterpurukan, ada dalam penderitaan dan kemiskinan. Sehingga yang dilakukan oleh Nehemia adalah dia meninggalkan zona nyamannya itu.
Dia melihat dia punya saudara-saudara. Nah itu Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, sebelum dia turun. Kegelisahan itu lalu membuat Nehemia yang dia lakukan pertama adalah dia berdoa dan berpuasa. Tuhan, kalau memang Tuhan mau pakai kita, tunjukkan bahwa Engkau mau memakai kita untuk bisa menjadi dekat dengan kita saudara-saudara. Dia berpuasa, dia berdoa, meminta petunjuk Tuhan. Dan ketika Tuhan menunjukkan kuasanya, mendapat izin dari raja, dan dia turun dan dia menikah. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, doa Nehemia ini adalah sebuah kesukuhan. Doa Nehemia ini bukan untuk melihat saudara-saudara, bukan sebuah pencitraan. Bukan karena dia punya segala-gala, kalau dia mau tunjuk kita ada sengaja kita punya sedikit ini kita mau. Segala-gala yang kita punya kita mau tolong, tidak. Nehemia punya doa sungguh-sungguh bahwa kalau memang Tuhan mau pakai kita. Bapak Ibu semua yang diberkati Tuhan, Nehemia benar-benar dari kisah ini Nehemia mengandalkan Tuhan untuk membangun kota Yerusalem, membangun tembok-tembok itu yang sudah runtuh itu. Tidaklah semudah kembalikan ke lapangan. Nehemia pertama Nehemia ini adalah Nehemia turun lihat, dia survei. Oh ternyata kerusakannya ada di sini, ada di sini. Terus dia mulai menyatu dengan semua masyarakat, semua umat pada saat itu. Dia menyatu dengan semua orang Yerusalem. Dia menyatu, dia merasakan kesusahan mereka. Dia tahu apa yang mereka butuhkan. Lalu kemudian dia mengambil langkah setelah dia survei itu. Dia mulai menyampaikan bagaimana kalau kita bangun kota ini sama-sama. Nehemia menyadari sungguh tidaklah mudah Bapak Ibu. Bagaimana harus mendapatkan material yang begitu banyak untuk membangun tembok sebesar ini? Bagaimana harus mendapatkan dana? Tapi Nehemia benar-benar yakin sungguh kalau beta kerja berdasarkan apa yang Tuhan punya kehendak, beta kerja mengandalkan Tuhan, hal yang mustahil bagi manusia tidak mungkin bagi Tuhan. Bahkan hal yang sangat berarti bagi ini. Kalau yang diandalkan Tuhan, hal yang mustahil, semuanya pasti akan berjalan dengan baik. Nah, Bapak Ibu semua yang diberkati Tuhan, itu yang dilakukan oleh Nehemia. Dia benar-benar menyatu, merasakan kesusahan yang sama, lalu mulai sama-sama membangun tembok Yerusalem itu. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, dari kisah ini ada beberapa hal penting yang akan disampaikan untuk kontekstualnya bagi kita dan Bapak Ibu. Yang pertama, sebagai seorang beriman, Nehemia tidak memikirkan dirinya sendiri, melainkan memikirkan penderitaan orang lain. Itu poin pertama. Poin yang kedua adalah sebagai orang beriman, Nehemia mengambil inisiatif untuk menawarkan diri kepada Tuhan agar dia dipakai untuk membangun kembali kotanya yang sudah hancur. Dan yang ketiga adalah Nehemia sebagai seorang beriman selalu yakin bahwa bersama Tuhan pasti bisa. Keempat yang ingin disampaikan bagi kita dan Bapak Ibu adalah Nehemia yang selalu mengandalkan Tuhan, sadar benar bahwa keberhasilan dan dalam pekerjaan pelayanan apapun itu harus dilakukan dengan perencanaan yang matang. Dan yang kelima yang terakhir adalah Nehemia selalu menempatkan dirinya setara dengan warga Yerusalem yang menderita, sehingga dia datang walaupun ia berasal dari kerajaan atau dari ibu kota.
bahkan langsung diutus oleh Raja Persia pada saat itu. Tapi Nehemia tidak sombong. Nehemia benar-benar merendahkan diri di hadapan warga Yerusalem. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kelima poin ini mau mengajarkan kita dan Bapak Ibu. Hari ini beta dan Bapak Ibu punya tugas dan tanggung jawab masing-masing. Di gereja, kita sebagai pendeta, ada penatua, ada diaken, ada koordinator unit, ada pengurus pembantu pelayanan, ada para pengasuh, ada panitia, tim, semua orang yang Tuhan pakai melayani di rumah Tuhan ini, di dalam gereja ini, kita semua punya tanggung jawab masing-masing. Hari ini di kabupaten ini, semua kita baik sebagai pejabat, baik sebagai ASN, baik sebagai para pengusaha, polisi, tentara, semua orang yang ada dan bertugas membangun kabupaten ini, kita punya tanggung jawab masing-masing. Firman Tuhan hari ini kita mau mengajarkan kita untuk belajar dari ini, bahwa semua tanggung jawab itu, kalau kau lakukan dengan benar-benar menyadari sungguh bahwa kalau Tuhan berkenan, kalau Tuhan pakai, maka pekerjaan itu akan mendatangkan berkat yang luar biasa. Tembok yang runtuh bisa dibangun dengan mudah karena Tuhan berkenan. Jabatan apapun yang kita Bapak Ibu miliki, aktivitas pelayanan apapun yang kita dan Bapak Ibu lakukan, sepanjang kita mengandalkan Tuhan, sepanjang Tuhan berkenan untuk menyertai kita dalam melakukan aktivitas itu, akan menjadi berkat bagi kita dan Bapak Ibu. Yang berikut juga Bapak Ibu, terhadap semua tugas tanggung jawab yang kita dan Bapak Ibu yang ada di dalam pilar, mari kita belajar seperti ini. Pertama, tadi kita bilang, pertama, kita gelisah dulu. Kadang-kadang kita punya rasa gelisah ini hilang. Karena kalau kita bilang kita punya kegelisahan ini hilang, sebisa parente, di kiri kanan masih ada kita punya saudara yang butuh kita punya pertolongan. Di kiri kanan hari ini betul, kita mau bilang bahwa kita semua ada di sini dengan pekerjaan dan tugas masing-masing. Tapi sebisa parente kita ada juga yang membutuhkan kita dan Bapak Ibu punya pertolongan dalam tugas tanggung jawab dan fungsi masing-masing. Tapi kadang-kadang kita mungkin kegelisahan itu hilang. Kita diam, tapi kita gelisah. Kita mau tolong, tapi tunggu lagi dulu, baru kita tolong. Nehemia sih, Nehemia kaya gampang, tapi dia tetap ngasih untuk melihat seluruh penderitaan warga Yerusalem. Nehemia tidak merasa nyaman ketika dia sudah ada di puncak kehidupan ini dengan jabatannya, tapi dia masih mau turun, dia punya warga, dia masih mau turun, masih mau lihat dia punya masyarakat, dia punya saudara-saudara yang susah. Ini adalah sebuah contoh yang luar biasa bagi kita dan Bapak Ibu. Kata mau tolong, tapi tunggu lebih dulu. Kalau orang susah mati, kapan siapa tuh bisa kasih jaminan kapan tunggu lebih? Untuk itu Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kita mau kembali mengulang sebuah ilustrasi kemarin ketika di kebaktian pemakaman kamu bawa. Kita memakai ilustrasi beta dan Bapak Ibu semua kakak yang ada di sini, kakak umur, kakak hidup ini seperti es batu. Dari anak kecil sampai semua sudah putih tahu es batu itu apa? Kalau ada yang saya es batu sudah lalu. Beta dan Bapak Ibu hidup umur itu seperti es batu. Kenapa? Bapak Ibu, es batu itu pakai, yang pakai
tetapi dia mencair. Kita ulangi, es batu itu pakai yang saya pakai dia tetap mencair. Peta pendekatan apa itu kehidupan ini pakai yang saya pakai tetap mati. Peta apa itu umur ini pakai yang saya pakai tetap suatu ketika Tuhan ambil. Peta apa itu adalah milik Tuhan. Karenanya Bapak Ibu, selama es itu masih menjadi es batu, kita lihat Bapak Ibu masih bisa diminum. Itulah es. Ekstra itu susu, apalagi bikin jus. Sebab kalau saya pakai dia cair, ini saya akan bisa menyejukkan banyak orang di tengah-tengah teringnya panas bumi ini. Tapi kalau kamu pakai itu untuk menjadi jus, apalagi paling enak. Apalagi kalau jus itu kamu bagi-bagi ke semua orang merasakan akan sebuah kesejukan luar biasa. Sampai dengan es batu itu mencair, sudah berguna bagi banyak orang. Kira-kira bisa paham ya, ilustrasi. Selama bentaran Bapak Ibu masih hidup di dunia, Nehemia bilang, pakai akal hidup ini. Jangan pakai hidup ini terjadi urusan orang ke orang lain. Nehemia saya belajarkan itu pada bentaran Bapak Ibu. Di posisi apapun bentaran Bapak Ibu, wajib hukumnya jadi bentaran bagi orang lain, bukan menjadi batu satu para orang lain. Jadilah Nehemia di era digitalisasi ini. Jadilah Nehemia yang berguna bagi banyak orang. Tanggung jawab kita dan